siang Ibu serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, luar biasa, tetap semangat. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sebenarnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka mempresentasikan materi cerita pendek, di mana kita akan menyampaikan hasil analisis kami terkait cerpen yang berjudul Matahari Terbenam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Syahputra. Saya Taufik Rahman. Saya Muhammad Alfria Putra. Saya Saya Jigesha. Jadi cerpen itu apa sih? Cerpen itu sebuah karya sastra yang menceritakan keseluruhan kisah dalam ruang yang ringkas. Jadi meskipun pendek, cerita pendek ini memiliki kemampuan yang memikat pembaca dengan alur cerita yang menarik, karakter yang bernuansa dan pesan yang menggugah pikiran. Adapun unsur-unsur pembentuk cerpen yang pertama yaitu tema. Jadi tema itu merupakan sebagai jiwa dari cerita atau bisa disebut sebagai inti dari cerita. Tema itu sendiri itu untuk mewakili isi dari seluruh cerita tersebut, apakah cerita ini menceritakan tentang sesuatu yang mengerikan, menyedihkan, atau seperti romansa. Bisa juga kayak topik-topik seperti politik, sosial, apa cerita dan sahabat. Nah, di cerita pendek Matahari Terbenam itu menggunakan tema kekeluargaan yang dimana dapat kita buktikan dengan isi ceritanya. Tokoh utama Kiki yang berusaha mendapatkan nilai yang bagus supaya ibunya itu tidak perlu lanjut bekerja seperti itu. Nah, jadi dalam cerita ini diceritakan tentang Kiki, ibu Kiki serta kakak-kakaknya Kiki. Jadi tema dari cerpen ini tersebut dapat dikatakan bahwa ini tema keluarga. Yang alur sebagai jalan cerita. Jadi alur adalah sekelompok peristiwa yang saling terkait yang membentuk cerita. Pembaca mungkin jadi asik dan termotivasi untuk membaca lebih lanjut dengan plot-plot yang menarik. Nah, alur di cerita Matahari Terbenam sendiri yaitu alur maju. Terbukti dengan tokoh Kiki yang mendapatkan ranking di kelasnya. Padahal di semester sebelumnya Kiki itu mendapatkan nilai yang ada di bawah nilai KKM. Selanjutnya ini ada unsur intrinsik pengetahuan, tapi mungkin sebelum saya masuk ke analisanya, saya mau bahas dulu sedikit dari definisinya. Jadi penamaan dalam cerita pendek itu adalah bagaimana cara pengarang cerita mengembangkan atau mengembangkan tokoh, mengembangkan watak dari masing-masing tokohnya. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah ibu. Ibu ini merupakan tokoh sampingan, tokoh protagonis dan mengalami perubahan watak dinamis. Nah, untuk watak dari ibu ini ada penyayang, penuh pendirian, pekerja keras, dan mandiri. Teknik penokohannya adalah penulis menggambarkan melalui tindakan dan pola pikir tokoh. Terus yang kedua ada Kiki, merupakan tokoh utama, protagonis, dan statis. Kenapa disebut statis? Karena Kiki ini mengalami perubahan watak dari yang awalnya itu malas belajar menjadi rajin mengajar pembelajaran setelah diberi tantangan oleh ibunya. Jadi watak dari tokoh Kiki ini adalah manja, penyayang, bersemangat, dan selalu berusaha. Terus untuk teknik penokohannya ini digambarkan melalui tindakan dan pola pikir tokoh. Terus yang ketiga adalah saudara dari Kiki, yaitu Mas Anto, Adi, Rudi, dan Dudu. Mereka itu merupakan tokoh sampingan, protagonis, dan tokoh statis. Wataknya itu bertanggung jawab. Untuk teknik penokohannya itu adalah penjelasan dari tokoh lain. Nah, terus untuk watak bertanggung jawab ini dibuktikan dari penjelasan tokoh Kiki yang menyebutkan kalau kakaknya ini membantu menafkahi keluarga ini. Jadi menambahkan di penokohan sendiri ada juga definisinya, yaitu yang pertama bertekad akan belajar sekeras mungkin agar semester genap nantinya bisa mendapatkan ranking seperti yang menjadi sindiran ibunya. Ini berarti penokohan teknik watak dari si ini bersemangat gitu ya. Terus ini teknik penokohannya melalui tindakan. Lalu ada juga karena biar bagaimanapun ia paham dengan sifat ibunya yang selalu teguh dan pendirian. Teknik penokohannya dengan secara langsung yang membuktikan bahwa sifat ibunya itu yang selalu teguh. Lalu ada juga ibunya
telah berjanji pada diri sendiri akan membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya dengan tangan sendiri tanpa mengharap bantuan dari siapapun, termasuk beasiswa dari pemerintah ataupun swasta. Hal ini menunjukkan sifat ibunya Kiki yang mandiri dan dijelaskan melalui pola pikir ibunya. Lalu ada juga bahkan kalau ada pertanyaan pancingan dan guru yang sebenarnya ia tahu jawabannya, ia meminta untuk mengangkat tangan daripada bahwa ia ingin mencoba untuk menjawab. Ini penokohan untuk Kiki sendiri, yaitu dia selalu berusaha gitu, watak pokoknya. Nah ini dijelaskan melalui teknik penokohannya itu dengan cara melalui tindakan tokoh gitu. Lalu ada juga kalimat di mana, Bu, besok nggak usah kerja ya, besok ibu harus ambil rapor Kiki di sekolah dan insya Allah mulai lusa dan seterusnya ibu nggak boleh kerja lagi. Ini menunjukkan sifat Kiki yang penyayang dan dijelaskan melalui tindakan tokoh. Lalu ada juga dialog Kiki berjuang sekuat tenaga biar dapat ranking, itu kan cuma buat ibu, biar ibu bisa lebih banyak istirahat di rumah, biar Kiki juga bisa langsung lihat senyum ibu dan kalau Kiki pulang sekolah. Watak tokoh dari Kiki ini yaitu penyayang yang dijelaskan melalui tindakan tokoh. Lalu ada juga watak Kiki yang merupakan watak manja gitu, ditandai dengan kalau Mas Anto biar Kiki dapat ranking, ibu langsung pamit terus pulang ke rumah ngasih ucapan selamat buat tuan putri ibu yang manja itu. Ini dijelaskan melalui penjelasan tokoh lain. Baik, yang selanjutnya ada latar sebagai panggung cerita. Jadi latar adalah unsur intrinsik dalam karya sastra seperti cerpen, novel, atau drama yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, kan ada tiga, ada tempat, waktu, dan suasana. Untuk tempat sendiri berarti tempat yang melatar belakangi suatu tahapan cerita, bisa di rumah atau di sekolah. Dan untuk waktu yaitu waktu yang melatar belakangi cerita tersebut, siang, malam, atau ada jam tersendiri. Dan suasana adalah suasana yang melatar belakangi sebuah cerita, apakah dia senang atau bahagia atau sedih. Nah, gitu. Nah, lanjut kepada latar. Nah, itu untuk pembuktiannya sendiri saya tidak bisa sebutkan semua karena ada tahap ceritanya ada 16 dan karena akan menjadi durasi yang sangat panjang jadi tidak saya sebutkan semuanya. Nah, untuk tahap cerita yang pertama yaitu sepulang ibu kerja. Latar tempatnya yaitu rumah ibu, latar waktunya malam hari, dan latar suasananya lelah letih. Ini dibuktikan di paragraf pertama pada kalimat seperti biasa malam sepulang kerja ibu langsung mandi lalu mengajak anak-anaknya untuk makan malam bersama dengan menu sederhana buatan si bungsu dari 5 bersaudara yang memang menjadi anak perempuan satu-satunya. Nah, di situ dibuktikan kalau ibunya habis pulang kerja di rumah dan makan bersama keluarganya. Dan pasti setelah ibu bekerja itu lelah dan letih. Baik, yang kedua tahapan ceritanya ada Kiki berusaha keras memperbaiki prestasi setelah mendengar janji bersyarat ibu. Latar tempat yang melatar belakangi yaitu pada kelas, latar waktunya pagi dan siang saat di kelas, dan latar suasananya bersemangat. Jadi pas Kiki di kelas dia berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Tahap cerita yang ketiga ada Mas Anto mengambil rapor Kiki. Dia berlatar tempatnya di sekolah, latar waktunya saat pagi hari, dan latar suasananya saya itu bersyukur karena si Kiki mendapatkan nilai yang bagus daripada semester sebelumnya dan mendapatkan ranking di kelasnya. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua, yang keempat ini tahap ceritanya yaitu ibu ditelepon Mas Anto mengabari hasil rapor Kiki. Latar tempatnya ibu ada di pabrik. Latar waktunya pagi selepas salat duha. Latar suasananya bersyukur dan terharu atas pencapaian Kiki. Yang kelima ada ibu mengambil uang setelah mendapat pesangon untuk mengunduran diri dari dari pabrik. Latar tempat yaitu di ATM. Latar waktunya pagi hari dan latar suasananya ibu bersyukur karena ibu mendapatkan gaji 10 kali lipat daripada biasanya. Yang tahap cerita yang ke-6, ibu membeli ayam bakar untuk perayaan kecil atas prestasi yang didapatkan Kiki. Latar tempat yang terjadi yaitu di kedai ayam bakar. Latar waktunya pagi
dan latar suasananya bangga atas prestasi Kiki yang dia dapatkan. Yang selanjutnya tahap ceritanya yaitu ibu membeli kain permintaan Kiki atas pencapaian dia. Latar tempatnya ada di kios kain. Latar waktunya yaitu siang pukul 12. Latar suasananya ibu terburu-buru karena dia baru mengingat kalau si Kiki itu meminta sebuah jilbab baru yang membutuhkan kain tersebut. Tahap cerita selanjutnya yaitu ibu dalam perjalanan menuju ke rumah setelah memberikan. Latar tempatnya ada di Jalan Teratai menuju rumah. Latar waktunya siang jam 1 kurang 5 menit. Dan latar suasananya senang karena sudah membeli ayam bakar dan permintaan Kiki dan juga mendapatkan Kiki nilai rapotnya bagus. Ibu melihat sekumpulan mobil, polisi, dan orang yang berdiri di tepi jalan. Latar tempat yang terjadi yaitu masih Jalan Teratai. Latar waktunya pada siang hari dan latar suasananya ibu gelisah karena melihat sekumpulan mobil yang beramai di dekat rumahnya. Baik, yang selanjutnya ibu sampai di rumah melihat kain kafan di teras rumah. Latar tempatnya ada di rumah ibu. Latar waktunya siang dan latar suasananya terjadi karena suasananya lemas, gelisah, dan sedih karena melihat Kiki yang sudah berkain kafan di teras rumahnya. Yang selanjutnya yaitu Kiki bersedekah ke masjid sebagai nazar jika mendapatkan ranking. Nah, latar tempatnya yaitu di masjid. Latar waktunya yaitu sebelum Kiki terkena kecelakaan mobil ya. Ini siang 1,5 jam sebelum kecelakaan. Latar suasananya yaitu Kiki bersyukur dan bahagia karena mendapatkan nilai yang sesuai oleh yang dia nazarkan. Ya, selanjutnya Kiki tertabrak truk, yaitu latar tempatnya di tikungan dekat rumah dia, dan latar waktunya pada siang hari. Latar suasananya dia mencekam dan kaget karena ada truk tiba-tiba. Jadi sebelum saya menjelaskan sudut pandang yang ada di dalam cerita Matahari Terbenam, jadi sudut pandang adalah posisi penulis dalam menggambarkan cerita. Nah, posisi penulis dalam menggambarkan cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di dalam sudut pandang orang pertama, di mana penulis itu memandang cerita dengan cara terlibat di dalam cerita sehingga penulis menjadi salah satu tokoh di dalam cerita tersebut. Ada Yuki, yang dimana sudut pandang pertama ini ada yang SPR pertama utama, SPR pertama sampingan. Sesuai dengan namanya, bahwa SPR pertama utama yaitu penulis sebagai tokoh utama, sedangkan kalau SPR pertama sampingan yaitu sebagai tokoh sampingan. Nah, untuk di dalam sudut pandang orang ketiga, penulis itu memandang cerita dengan memandang cerita itu dari luar cerita gitu, jadi tidak terlibat di dalam cerita. Jadi penulis itu biasanya kayak menggunakan nama orang lain gitu di dalam cerita. Nah, SPR yang ketiga ini dibagi dua, yaitu SPR yang ketiga biasa dan SPR yang ketiga sempurna. Bedanya itu bahwa SPR yang ketiga biasa itu penulis memandang cerita di mana hanya tampak mata aja gitu yang isinya. Terus ada juga jadi SPR yang ketiga biasa ini kayak menceritakan hal-hal yang tampak oleh mata, jadi tidak tahu mengenai isi hati tokoh dan juga masa lalu tokoh. Sedangkan SPR yang ketiga serba tahu, penulis itu menceritakan apa saja sehingga kayak penulis itu tahu isi hati dari tokohnya, lalu masa lalunya juga. Nah, di dalam cerita ini sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang yang serba tahu, yang artinya penulis menceritakan masa lalu tokoh dan memberitahu isi hati tokoh. Buktinya itu di kalimat meski tetap kesal dengan jawaban dunia, dalam hati Kiki bertekad akan belajar sekeras mungkin agar semester genap nantinya bisa mendapat ranking seperti yang menjadi seniman di Indonesia. Itu ditandai dengan dalam hati. Lalu ada juga kalimat kedua, yaitu terlebih sejak ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu, ibunya telah berjanji pada diri sendiri akan membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya dengan tangan sendiri tanpa mengharap bantuan dari siapapun, termasuk beasiswa dan pemerintah ataupun swasta. Ini yang artinya penulis menceritakan masa lalu tokoh, di mana terlebih sejak ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu.
Nah ada juga pada kalimat maka saat itu juga wanita paruh baya itu berjanji dalam hati akan memenuhi niat anaknya. Jadi ini sudut pandangnya dijelaskan melalui isi hatinya gitu. Oke, selanjutnya kita ambil bahas majas. Jadi majas itu adalah gaya bahasa sebagai warna cerita. Jadi gaya majas ini tuh bisa bilang cara seorang penulis menceritakan kisah melalui bahasa dikenal sebagai gayanya. Cerita pendek akan menjadi hidup dan lebih berkaitan dengan gaya bahasa yang unik. Majas itu juga bisa berarti sebagai gaya bahasa yang digunakan untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Jadi yang pertama ada majas personifikasi. Pengertian dari majas ini yaitu majas yang menyatakan tindakan manusia yang dilakukan oleh bukan manusia. Ini ada dua bukti yang terdapat dalam cerita. Yang pertama itu kalimat dengan kalimat tubuh letihnya agar Asma yang telah menderanya beberapa tahun ini mau berdamai dengan dirinya. Itu kan seolah-olah Asma itu bisa berdamai seolah kayak manusia gitu kan. Lalu yang kedua, hatiku tersentuh. Itu tuh seperti hati itu manusia yang bisa disentuh seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada metafora. Jadi metafora itu sendiri adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan sehingga terkesan lebih besar dari kenyataan. Nah, di sini kalimatnya ada wanita berwajah teduh. Ya karena di sini tuh bahwa kayak wajah ibu itu dibandingkan dengan sesuatu yang menenangkan seperti itu. Nah, yang kedua juga ikhlas melepas matahari dalam hidupnya itu terbenam. Nah, matahari di sini itu menggambarkan si Kiki yang telah meninggal. Lalu yang ketiga ada majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan suatu secara berlebihan sehingga terkesan lebih besar dari kenyataan. Yang pertama itu tubuhnya terpental sejauh lebih dari 5 meter. Itu kan kesannya menunjukkan tentang benturan atau kerasnya waktu terlempar. Lalu hati ibu sempat bergetar, itu tuh memberi kesan yang berlebihan tentang perasaan. Next ada ironi. Ironi itu kalimat pujian yang diucapkan atas suatu kondisi yang sebenarnya sangat buruk. Jadi kayak berkebalikannya gitu dari kondisi yang seharusnya. Jadi kalimatnya itu adalah ibu juga serius, ibu janji ibu bakal berhenti kerja kalau langsung ke depan anak ibu yang cantik ini bisa dapat ranking. Jadi di sini si ibu ini sebenarnya tuh nggak berharap bahwa Gigi ini tuh mendapat ranking, tapi justru menjadi kejadian tragis, yaitu si Gigi itu kan jadinya meninggal dunia karena ketabrak. Nah, yang terakhir itu ada eufisme. Eufisme ini adalah penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat. Jadi eufisme ini digunakan untuk menggantikan atau menutupi kata-kata yang ungkapan lainnya yang dianggap tabu, kasar dan tidak pantas. Jadi dia kayak menggantikan suatu kalimat yang mungkin kurang pantas menjadi kalimat yang lebih halus. Lalu contohnya itu ada melepas matahari dalam hidupnya itu terbenam. Itu tuh menggantikan kata meninggal dunia. Kan karena melepas matahari dalam hidupnya tuh maksudnya Kiki yang sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua itu ada tubuh berbalut kain putih. Itu menggantikan kata mayat, tapi itu dalam bahasa lebih halus. Kemudian yang terakhir ada amanat sebagai pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi amanat ini bisa dikatakan sebagai moral yang ingin disampaikan oleh penulis untuk para pembaca. Sebenarnya biasanya itu banyak amanat yang tersirat dalam sebuah cerpen, tapi kali ini dalam cerpen itu lebih menceritakan tentang kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya, seperti tunjukkanlah rasa kasih sayang kalian terhadap orang tua. Contohnya seperti Kiki yang belajar dengan sangat rajin untuk menempatkan ranking agar sang ibu tidak perlu lagi bekerja. Jadi di sini sang penulis itu ingin menyampaikan pesan bahwa
sayangilah orang tua kalian dan tunjukkanlah dengan cara apapun itu sebelum berkata. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, saya sendiri. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian.